Pode beber, camarada. Mas pode beber. Você vai morar no IML, você tá gostando em mim. Tamo de olho com o RF, ensinando você quer. Você vai morar no IML, você tá gostando. Baik, pada topik pembahasan kali ini, yang pertama akan bahas tentang saluran distribusi pemasaran global, yang kedua tentang tujuan dan hambatan saluran distribusi, yang ketiga tentang struktur saluran distribusi, yang keempat tentang strategi saluran distribusi untuk memasuki pasar baru, yang kelima tentang inovasi saluran distribusi internasional, yang keenam tentang efektivitas saluran distribusi global, dan terakhir tentang distribusi fisik dan logistik. Baik, untuk pembahasan yang pertama tentang saluran distribusi pemasaran global, saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling terkait dan terlibat dalam proses penyampaian ataupun penyaluran barang dan jasa dari point of origin ke point of consumption, di mana gunanya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Dan dalam konteks ini, yaitu pasar global, manajemen saluran distribusi internasional mengacu kepada proses menjalin dan mengembangkan relasi dengan berbagai pihak yang memfasilitasi transfer produk dan jasa dari produsen di suatu negara kepada konsumen di negara yang lainnya. Jadi, tujuan pokok saluran distribusi adalah menciptakan utilitas bagi para pelanggan. Utilitas tersebut terdiri atas 5 kategori. Yang pertama, utilitas tempat atau place utility, yaitu ketersediaan produk atau jasa di lokasi yang nyaman dan mudah diakses pelanggan potensial. Yang kedua, utilitas waktu atau time utility, yakni ketersediaan produk atau jasa pada saat yang diinginkan oleh pelanggan tertentu. Yang ketiga, utilitas bentuk atau form utility, yaitu produk diproses, disiapkan dan siap dimanfaatkan atau ready to use, serta dalam kondisi yang tepat. Yang keempat, utilitas informasi, information utility, yakni jawaban atas pertanyaan dan komunikasi umum mengenai fitur dan manfaat produk yang tersedia. Yang kelima, ada utilitas kepemilikan atau ownership utility, menyangkut negosiasi dan peralihan hak milik atas produk atau jasa yang dipasarkan dari produsen ke konsumen. Proses pembentukan saluran internasional untuk disesuaikan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan dihambat oleh 4 faktor, yaitu yang pertama, karakteristik pelanggan, jumlah pelanggan, distribusi grafis, pendapatan, kebiasaan berbelanja, dan reaksi terhadap metode penjualan yang berbeda, semuanya bervariasi dari negara yang satu ke negara yang lain. Oleh karena itu, memerlukan pendekatan saluran yang berbeda. Yang kedua, karakteristik produk. Produk tertentu yang mempunyai sifat-sifat seperti standarisasi, mudah rusak, dijual dalam jumlah yang amat besar, memerlukan servis dan harganya yang mahal, mempunyai pengaruh penting pada rancangan dan strategi saluran. Contohnya komputer. Yang ketiga, ada karakteristik perantara. Perantara dalam bisnis untuk memaksimalkan laba mereka sendiri, bukan laba pemilik pabrik. Mereka terkenal oleh karena kegiatan cherry pickingnya, artinya praktik memesan dari pabrik yang produk dan mereknya banyak dicari untuk menghindari usaha penjualan produk sebenarnya yang merupakan kegiatan push. Dan yang terakhir, yaitu karakteristik lingkungan. Karakteristik umum dari lingkungan total adalah pertimbangan utama dalam rancangan saluran, karena keadaan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik secara internasional demikian bervariasi. Terdapat kebutuhan untuk mendelegasikan kebebasan yang cukup besar kepada manajemen atau agen operasional lokal. Selanjutnya ada struktur saluran distribusi. Saluran distribusi atau distribution channel adalah jalur untuk mempermudah kegiatan pemasaran atau sampainya produk ke tangan konsumen. Berikut merupakan struktur dari saluran distribusi. Yang pertama, produk konsumen, yang dimana pemilik pabrik produk konsumen dapat menjual langsung kepada pelanggan atau menggunakan tenaga penjual dari rumah ke rumah dengan penjualan lewat pos atau menggunakan katalog atau materi cetakan yang lain, atau juga lewat toko milik sendiri. Yang kedua, yaitu ada produk industri, yang dimana ada 3 unsur dasar terlibat: tenaga penjual pabrik, distributor atau agen, dan perdagangan besar. Yang ketiga, ada perdagangan eceran global. Perdagangan eceran global merupakan kegiatan eceran yang melewati batas negara. Selanjutnya ada strategi saluran distribusi untuk memasuki pasar baru. Ada 2 strategi yang menjadi pilihan utama untuk memasuki pasar baru, yaitu yang pertama, memberikan insentif pada agen saluran atau menggunakan distribusi langsung. Yang kedua, biaya awal tinggi dengan fokus pada produk dan pertumbuhan penjualan.
Pembahasan selanjutnya itu mengenai inovasi saluran distribusi internasional. Terdapat 4 acuan yang dirumuskan untuk menjelaskan keadaan dan tingkat inovasi dalam saluran eceran, yaitu yang pertama ada inovasi terjadi di sistem yang sudah maju. Inovasi cenderung muncul di pasar atau industri yang sudah matang, di mana pelaku usaha telah menguasai teknologi atau model bisnis tertentu. Contohnya itu industri perbankan yang ada di Indonesia. Sektor ini telah mengalami transformasi digital yang signifikan dengan munculnya berbagai layanan perbankan digital seperti mobile banking dan internet banking. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem yang sudah mapan seperti perbankan, inovasi terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Yang kedua itu berkaitan dengan perkembangan ekonomi. Tingkat inovasi dalam suatu sektor seringkali merugikan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Ketika perekonomian sedang tumbuh, perusahaan cenderung lebih berani berinvestasi dalam inovasi untuk meningkatkan daya saing. Contohnya itu industri e-commerce di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia, terutama di kelas menengah, telah mendorong pertumbuhan pesat industri e-commerce. Perusahaan-perusahaan e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak terus berinovasi dengan fitur-fitur baru untuk menarik lebih banyak pelanggan. Kedua marketplace ini memudahkan konsumen untuk membeli produk lokal dan impor, serta menyediakan fitur pembayaran cicilan dan dompet digital untuk memfasilitasi transaksi mereka. Yang ketiga itu jika lingkungan ekonomi menguntungkan perubahan, yang dimana inovasi akan lebih mudah terjadi jika lingkungan ekonomi mendukung perubahan. Persaingan yang sehat dan akses yang mudah terhadap pembiayaan dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi. Yang terakhir itu dapat dipercepat oleh tindakan agresif perusahaan. Meskipun lingkungan eksternal berperan penting, namun tindakan agresif dari perusahaan sendiri juga sangat menentukan tingkat inovasi. Selanjutnya itu ada efektivitas saluran distribusi global. Dalam memilih anggota saluran distribusi, sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas distribusi produk. Kerangka 5C memberikan panduan yang komprehensif untuk menganalisis dan memilih anggota saluran distribusi yang tepat. Adapun kerangka 5C yang dimaksud, yang pertama itu ada coverage atau jangkauan, fokus pada kemampuan saluran distribusi untuk menjangkau pelanggan sasaran secara efektif, baik dari segi geografis maupun demografis. Yang kedua itu ada karakter. Karakter dari distributor atau pengecer harus sesuai dengan nilai, kualitas, dan citra produk yang ingin dikomunikasikan kepada konsumen. Yang ketiga itu ada continuity atau kontinuitas. Kontinuitas ini sangat penting agar perusahaan dapat mempertahankan pasokan produk secara konsisten. Yang keempat itu ada kontrol. Kontrol yang kuat memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan kesesuaian antara strategi distribusi dengan strategi pemasaran yang lebih luas. Dan terakhir itu ada cost atau biaya. Biaya ini mencakup pengeluaran tetap dan variabel yang diperlukan untuk mengelola distribusi. Selanjutnya distribusi fisik dan logistik. Distribusi fisik dan logistik artinya produk-produk dibuat tersedia untuk konsumen bila dan di mana mereka menginginkannya. Adapun masalah-masalah yang termasuk di distribusi antara lain yang pertama pemrosesan pesanan. Pemrosesan pesanan melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan pesanan pelanggan dipenuhi dengan tepat. Yang kedua itu ada gudang. Gudang berfungsi untuk menyimpan barang hingga barang tersebut terjual. Yang selanjutnya itu manajemen sediaan. Manajemen sediaan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Yang terakhir itu ada transportasi. Transportasi mencakup pilihan metode untuk memindahkan produk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kesimpulan dari materi ini adalah saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling terkait dan terlibat dalam proses penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari point of origin ke point of consumption guna memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Dalam konteks pemasaran global, manajemen saluran distribusi internasional mengacu pada proses menjalin dan mengembangkan relasi dengan berbagai pihak yang memfasilitasi transfer produk dan jasa dari produsen di suatu negara kepada konsumen di negara lain.